guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian tentang topiknya, yaitu berdasarkan katanya. Nah, di sini aku bakalan jawab nanti berdasarkan faktanya juga. Soalnya kan banyak banget tuh dari kalian gitu ya kan yang nanya ke aku yang, "Kak, kalau mau jadi pesit itu katanya harus kayak gini-gini ya?" Nah, aku bakalan jawab di sini berdasarkan faktanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komennya. Dan juga kalian bisa follow Instagram aku di @ica12amalia. Thank you. Oke, yang pertama nih, katanya ibu persit itu kalau udah nikah nggak bisa kerja ya kak? Nah, faktanya ibu persit itu kalau udah nikah gitu ya kan, udah sah, itu boleh kok kerja guys. Nggak ada peraturan atau kebijakan yang melarang ibu persit yang udah nikah itu nggak boleh kerja, itu nggak ada. Jadi ibu persit itu boleh-boleh aja kerja. Tapi ya memang kalau seandainya kita udah nikah gitu ya kan, alangkah baiknya, lebih baiknya lagi nih kalau kita mendampingin suaminya kita gitu ya kan, bisa serumah sama suaminya kita gitu. Tapi kalau memang pekerjaannya kalian itu terikat kontrak gitu ya kan, seperti PNS itu yang terkait SK, terus nggak bisa ikut suaminya gitu ya kan, ya itu udah resiko, udah konsekuensi karena nikah sama tentara gitu ya kan, memang harus LDM atau long distance married. Tapi sebisa mungkin kalau seandainya pekerjaannya kalian tidak terikat kontrak, ya lebih bagusnya lagi kalau kalian ikut sama suami kalian gitu ya kan. Kalian bisa cari pekerjaan baru di tempat tinggal kalian yang baru gitu ya kan dengan suami, asalkan kalian bisa satu rumah sama suami gitu ya kan. Kayak aku dulu nih, aku dulu kan kerja kontrak gitu ya kan 2 tahun di Kementerian Kesehatan di program Nusantara Sehat. Tapi setelah aku nikah sama suami aku jadi ibu persit, jadi aku memutuskan untuk nggak melanjutkan kontrak aku lagi, dan sekarang aku tinggal bareng suami aku. Dan itu dikembalikan lagi ya sama komitmen kalian berdua dengan pasangan kalian. Kalau seandainya pasangan kalian memang tidak keberatan kalian untuk LDM gitu ya kan, ya it's okay, nggak apa-apa, kalian jalanin aja gitu. Tapi kalau seandainya suami kalian keberatan gitu ya kan, setelah nikah terus kalian LDR lagi gitu kan, ya lebih bagusnya lagi kalau mengikuti apa kata suami gitu ya kan. Terus yang kedua, katanya tentara itu kalau nyari pasangan itu harus yang dari kalangan kesehatan atau enggak dari kalangan pendidik, dalam artian ini kayak guru gitu ya kan. Nah, faktanya nih guys, di lingkungan asramaku gitu ya kan, itu pekerjaan istrinya itu bervariasi. Jadi nggak dominan atau nggak sebagian besar kesehatan atau nggak sebagian besarnya itu guru atau pendidik, itu nggak sama sekali. Jadi bervariasi gitu. Ada juga yang kesehatan, ada juga yang pendidik, ada juga yang profesinya itu di bidang kayak sosial politik kayak gitu. Pokoknya bervariasi. Bahkan ada juga yang profesinya itu kayak kerjanya di bagian BUMN gitu ya kan. Jadi menurut aku itu nggak sesuai dengan realitanya gitu, justru bervariasi. Nah, yang ketiga ini katanya kalau mau jadi calon persit itu pendidikan terakhirnya itu harus S1 ya kak. Nah, faktanya nih guys, terkait tentang pendidikan terakhir dari calon persit nih, itu dikembalikan lagi ke kebijakan atau aturan yang ada di kesatuan calon suami kalian. Jadi kalian bisa langsung tanyakan sama pasangan kalian gitu ya kan, kira-kira di batalionnya nih atau di tempat dinasnya ini kalau untuk ngurus pengajuan untuk calon istrinya itu pendidikan terakhirnya apa sih. Jangan sampai kalian itu termakan katanya gitu ya kan, padahal di batalion calon suami kalian itu ya mungkin pendidikan terakhirnya yang diminta mungkin SMA, atau tidak ada ketentuan pendidikan terakhirnya apa gitu. Karena contoh di batalion suami aku dulu waktu itu cuma diminta pendidikan terakhir aku aja gitu. Jadi nggak dibilang pendidikan terakhirnya minimal SMA atau pendidikan minimal S1, itu nggak ada ketentuan kayak gitu. Cuma diminta pendidikan terakhir calon istri, udah kayak gitu aja.
Jadi ya aku karena pendidikan terakhir aku D3, ya aku kasih ijazah aku D3 gitu. Kalau seandainya dari batalion calon suami kalian diminta pendidikan terakhirnya aja, ya udah, kalau memang pendidikan kalian terakhirnya SMA atau SMP, ya udah kasih aja, karena memang nggak ada minimal pendidikan terakhirnya apa gitu ya kan. Oke, yang keempat, katanya kalau udah nikah itu harus tinggal di asrama ya kak. Nah, faktanya ini dikembalikan lagi ke kebijakan sama aturan tempat dinas suami kalian nih. Kalau seandainya ada kebijakan atau ada aturan yang mengharuskan semua personil itu harus tinggal di dalam asrama, ya kalian harus ikut guys aturannya. Karena memang itu udah konsekuensinya kita gitu ya kan, nikah sama tentara. Jadi kita harus mengikuti juga aturan, mengikuti juga peraturan militernya mereka gitu ya kan. Kalau memang mengharuskan untuk tinggal di asrama, ya udah, berarti kalian harus tinggal di asrama gitu ya kan. Tapi kalau di tempat dinas aku yang sekarang, tempat dinas suami aku yang sekarang, di asramanya itu tidak mengharuskan untuk tinggal. Jadi kita bisa tinggal di luar asrama gitu ya kan, entah kita mau beli rumah atau kita mau kontrak sendiri. Tapi karena ada suatu dan lain hal, jadi aku sama suami memutuskan untuk tinggal di asrama dulu gitu. Tapi waktu di Bandung dulu itu memang kita diwajibkan untuk tinggal di dalam asrama. Jadi kembalikan lagi nih ke kebijakan sama aturan calon dari kesatuan calon suami kalian. Nah, yang kelima nih, katanya kalau kita udah tinggal di asrama berarti kita harus wajib dong kak ikut kegiatan Persit. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya guys. Kegiatan Persit itu kan ada dua, ada kegiatan rutin dan ada juga kegiatan wajib. Ini menyesuaikan dari kebijakan atau aturan dari tempat dinas suami kalian gitu ya kan. Jadi nggak bisa disamaratakan itu. Barangkali ada yang tempat dinasnya cuma ada kegiatan rutin atau mungkin ada cuma kegiatan wajib gitu ya kan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku, itu kegiatannya memang ada dua, kegiatan rutin dan juga kegiatan wajib. Nah, untuk kegiatan rutin ini kita bisa ikut, bisa juga tidak. Tapi dengan catatan harus ada alasan kenapa kita tidak bisa ikut gitu ya kan. Nah, untuk kegiatan yang wajib ini kita memang benar-benar kudu wajib hadir, kecuali kalau ada keperluan yang sangat-sangat mendesak dan kita tidak bisa hadir, itu boleh kita tidak ikut. Dengan catatan juga kita harus ada izin ke pengurus persitnya nih kalau memang kita tidak bisa hadir gitu ya kan. Nah, untuk terkait perizinannya ini itu bisa secara lisan atau bisa secara tulisan juga. Kita sesuaikan dengan aturan atau kebijakan dari pengurus Persit yang ada di calon atau tempat dinas suami kalian gitu. Jadi memang pada intinya itu semua dikembalikan lagi ke aturan sama kebijakan tempat dinas calon suami kalian guys. Karena memang beda batalion, beda juga aturannya gitu ya kan, sama kayak pengajuan nikah itu. Nah, itu dia tadi guys, video seputar tentang katanya yang biasa sering banget kalian denger di luaran sana gitu ya kan. Nah, setahu aku sih katanya itu cuman seputar pertanyaan kayak gitu aja. Tapi kalau memang ada pertanyaan lain terkait mitos atau katanya tuh Persit gini, nah kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM di Instagram aku. Oke, thank you.